Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Filipi, pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan 12. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Rasul Paulus dengan pelayanannya senantiasa memberikan inspirasi yang luar biasa. Jikalau kita menyempatkan diri membaca surat-surat yang dikirimkan oleh sang Rasul kepada sidang jemaat, maka di sana kita akan menemukan betapa Rasul Paulus memiliki sebuah semangat pelayanan yang luar biasa. Ia tidak pernah gentar dengan berbagai macam kesulitan, bahkan kesengsaraan, bahkan juga kematian yang mengancam. Kita tahu kebanyakan dari surat-surat Rasul Paulus untuk sidang jemaat pada waktu itu ditulis oleh beliau di dalam penjara. Apa yang menjadi penderitaan Rasul Paulus juga pernah diungkapkan oleh beliau. Kita dapat membaca di dalam 2 Korintus, misalnya ayat 11 dan seterusnya. Sang Rasul mengatakan ia pernah disesah, bukan hanya sekali 2 kali, bahkan sampai 5 kali. Ia bahkan dipukul, didera dengan berpuluh-puluh kali. Ia berulang kali mengalami sebuah pelayaran dan kecelakaan di tengah laut. Banjir, diancam penjahat, penyamun, berada di padang gurun yang sangat tandus, tetapi juga berada di tengah lautan yang mengerikan. Beliau juga sering mengalami kelaparan, kedinginan, bahkan tidak memiliki pakaian. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita membaca surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi, kita jangan membayangkan bahwa Rasul Paulus sedang berada di tempat yang nyaman, di mana beliau sedang istirahat, menikmati hari-hari yang menyenangkan. Bukan. Beliau menulis surat itu dari dalam penjara. Orang yang dipenjara pastilah merasa dirinya menderita. Apalagi bagi sang Rasul, ia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Apa yang ia lakukan adalah sebuah pekerjaan Tuhan yang mulia. Tetapi oleh karena orang yang tidak suka kepadanya, maka ia dijebloskan ke dalam penjara. Dan penjara pada waktu itu bukanlah tempat sebagaimana penjara pada zaman kita sekarang. Sangat kejam, sangat-sangat tidak menyenangkan, di mana di sana adanya hanya kegelapan, kedinginan, suasana yang pengap, dan senantiasa di bawah ancaman. Dan itu bukan hanya sebuah cerita, karena kalau kita membaca dari berbagai macam literatur Kristen, maka kita dapat mengerti akhir hidup sang Rasul. Beliau tidak meninggal secara normal sebagaimana manusia pada umumnya, melainkan dihukum pancung dengan cara yang sangat mengerikan. Dalam keadaan seperti itulah Rasul Paulus menulis demikian banyak surat kepada sidang jemaat. Namun yang mengherankan kita, meskipun beliau dalam penderitaan, tetapi surat-surat yang ditulisnya sama sekali tidak menyiratkan adanya suasana hati yang bersedih, adanya suasana hati yang menderita, yang menyesal, yang menyalahkan keadaan, yang mengaduh, dan lain sebagainya. Melainkan Rasul Paulus
senantiasa berusaha menguatkan sidang jemaat. Rasul Paulus tetap mengajar dari keadaannya yang menderita, dari keadaannya yang berat. Dan khusus untuk surat kepada sidang jemaat di Filipi, Rasul menunjukkan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada sidang jemaat ini, di mana mereka menunjukkan kasih setia kepada hamba Tuhan. Bukan hanya tatkala hamba Tuhan itu ada di depannya bersama-sama dengan mereka, melayani mereka di gereja atau di bait suci, tetapi bahkan ketika sang rasul ada di dalam penjara, mereka tidak pernah melupakannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, keadaan-keadaan yang berat seringkali ditentukan oleh Allah di mana kita harus menjalaninya. Kita seperti berada di dalam penjara, di mana keadaan-keadaan yang menyesakkan, keadaan-keadaan yang penuh dengan penderitaan sedang mendera kehidupan kita. Bisakah kita bersikap sebagaimana Rasul Paulus untuk kita tetap memiliki pengandalan kepada Allah, untuk kita tetap senantiasa memiliki keyakinan bahwa Allah tidak sedang menghukum kita, bahwa Allah tidak sedang murka terhadap sifat dan sikap kita, melainkan kita diberi kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Dia. Dalam keadaan yang demikian, baiklah kita mengucap syukur kepada Allah bahwa banyak saudara-saudari yang mengasihi kita, banyak di antara mereka yang masih berdoa bagi engkau dan saya, banyak di antara mereka yang tidak melupakan kita. Memang ini tidak mudah, karena secara manusiawi di dalam penderitaan, keinginan orang hanya mengaduh, keinginan seseorang hanya mengungkapkan kesedihan dan penderitaannya, berharap agar orang berbelas kasih kepada kita, berharap agar orang kemudian memiliki rasa kasihan dan mau menolong kita. Tidakkah Allah jauh lebih mengerti daripada diri kita sendiri? Allah bahkan jauh lebih mengerti situasi kita daripada diri kita sendiri. Baiklah kita tetap memuji Tuhan, menyembah Dia, dan jangan lupa segala kebaikan Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kita. Para rasul memberikan contoh. Tidak ada satupun di antara mereka di mana di dalam pelayanannya hidupnya nyaman, dipenuhi dengan kebahagiaan secara jasmani, tetapi bahkan semuanya mengalami penyiksaan, semuanya mengalami penderitaan. Tetapi jikalau kita baca surat-surat rasul, semuanya penuh dengan penghiburan, semuanya penuh dengan ucapan syukur. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Dan jikalau kita dapat melakukannya, kita pasti juga akan berbahagia. Meskipun kita tidak bisa lepas dari penderitaan-penderitaan yang telah ditentukan Allah untuk kita harus menjalaninya, tapi kita percaya jiwa kita akan berbahagia, jiwa kita akan beroleh kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa. Amin.